warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik semua ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen terlebih dahulu. Bebas Arya, izin ya. Ya, masuk. Pergi. Dirga Tegar, izin juga. Elmira, hadir. Nia Rahma, Hadir. Sania Dewi, Hadir. Siti Mutmainah, Hadir. hadir. Berarti untuk hari ini yang tidak hadir ada 2 anak ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, kita menyanyi lagu nasional terlebih dahulu. Siapa yang tahu lagu Hari Merdeka? Tahu semua ya? Ya, ayo kita berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu Hari Merdeka. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Udah semangat belum? Udah ya, sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan yang kedua, kita mempelajari tentang sifat bunyi, yaitu memantul dan menyerap. Apa sih tujuannya kita mempelajari materi tersebut? Yang pertama adalah dengan bacaan yang dibacakan secara lisan, kalian dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, dan dapat menjadikan gagasan pokok dan gagasan pendukung tadi disusun ke dalam peta pikiran. Yang kedua, setelah melakukan percobaan, kalian dapat menentukan sifat bunyi, memantul dan menyerap, dan menyusunnya dalam laporan percobaan. Jadi kalian menyusun sebuah laporan percobaan setelah kalian melakukan sebuah percobaan tentang sifat bunyi. Paham ya? Itu adalah materi-materi dan tujuan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ibu mau tanya dulu, siapa yang tahu berbagai macam permainan tradisional di Indonesia? Nah, tahu semua ya, contohnya ada apa saja? Permainan apa? Bentengan, Cuplak suang, cuplak suang, apalagi? Tak umpet, lompat tali, engklek. Banyak sekali ya permainan tradisional yang ada di Indonesia. Kalau adat istiadatnya ada yang tahu nggak? Seperti apa contohnya? Contohnya? tali lompat, Ya, seperti contohnya bisa upacara adat. Nah, itu kan juga adat istiadat.
adat atau kebiasaan yang ada di suatu daerah. Misalnya di daerah Bali ada upacara adat apa? Ngaben. Ngaben, seperti itu. Itu juga contoh adat istiadat. Nah, itu juga banyak sekali di Indonesia memiliki tradisi atau adat istiadat yang berbeda-beda. Nah, sekarang Ibu akan membacakan sebuah bacaan yang berjudul Fahombo Batu. Apa sih itu Fahombo Batu? Fahombo Batu itu adalah tradisi lompat batu di Pulau Nias. Nah, nanti tugas kalian adalah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari setiap paragraf yang Ibu bacakan. Nah, masih ingat ya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Masih. Apa itu gagasan pokok? Inti dari paragraf. Inti dari paragraf. Gagasan pendukung? Suatu kalimat atau paragraf yang digunakan untuk menjelaskan gagasan utama atau gagasan pokoknya. Masih ingat ya? Nah, Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Jangan lupa diberi nama, bisa diberi nama. Sudah siap? Nah, Ibu akan membacakan bacaannya. Fahombo Batu. Nanti setiap satu paragraf Ibu berhenti. Kalian mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Sudah siap? Paragraf pertama, konsentrasi ya, apa yang Ibu bacakan. Fahombo Batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Nah, silahkan cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Udah? Siap paragraf yang kedua? Siap ya. Ibu bacakan paragraf yang kedua. Tradisi melompat batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Nah, selanjutnya dicari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya paragraf kedua. Sudah selesai? Sudah. Nah, selanjutnya Ibu akan bacakan paragraf yang terakhir atau paragraf yang ketiga. Sudah siap ya? Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Silahkan dicari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya paragraf ketiga. Sudah selesai? Sudah ya. Sekarang bisa ditukar dengan teman sebelahnya pekerjaannya. Kita akan mengoreksi bersama-sama. Paragraf pertama, apa gagasan pokoknya? Apa? Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Nias. Ya, kalau temannya betul diberi tanda centang.
Gagasan pendukung paragraf pertama. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Suku Nias itu berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Terus ada lagi lompat batu atau yang dikenal dengan Fahombo batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Sudah dikoreksi punya temennya. Sekarang kita beralih ke paragraf kedua. Gagasan pokoknya apa paragraf kedua? Tradisi melompat batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Gagasan pendukungnya, mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dan tebalnya 40 cm. Tujuannya untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Ya, jadi koreksi. Paragraf ketiga atau paragraf yang terakhir. Gagasan pokoknya adalah seorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat. Gagasan pendukungnya Baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Ada yang salah? Tidak. Betul semua ya. Hebat. Nah, sekarang kita coba menyusun gagasan pokok dan gagasan pendukung itu menjadi sebuah peta pikiran. Apa sih itu peta pikiran? Peta pikiran apa? Nah, kayak seperti sebuah ringkasan dari bacaan untuk kita agar mudah dalam mencari sebuah informasi dari bacaan. Jadi yang kita tulis itu hanya inti-intinya saja atau hanya kalimat-kalimat penting. Contohnya kita membuat peta pikiran. Peta pikiran. Dari bacaan apa tadi? Fahombo batu. Nah, di peta pikiran biasanya itu menggunakan garis, gambar, warna agar dia lebih menarik. Fahombo batu. Kita kasih garis-garis agar lebih bagus. Nah, dari gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf pertama, kalian dapat informasi apa? Tradisi Fahombo batu berasal dari mana tadi? Suku Nias. Nah, ini bisa kita buat peta pikiran. Dari paragraf kedua kita dapat informasi apa? Fahombo batu hanya dilakukan
Dari paragraf ketiga, kita dapat informasi apa yang penting? Seseorang yang berhasil melompati batu dianggap apa tadi? Hebat. Jadi dari bacaan yang panjang tadi kita dapat membuat peta pikiran atau mencari informasi-informasi penting dari sebuah bacaan. Paham ya tentang peta pikiran? Paham. Baik. Nah, itu tadi mengenai gagasan pokok, gagasan pendukung dan menyusunnya ke dalam sebuah peta pikiran. Nah, sekarang pernahkah kalian melakukan sebuah percobaan tentang bunyi? Di pertemuan kemarin kita sudah melakukan percobaan bunyi juga ya, tentang asal bunyi atau di mana sumber bunyi. Nah, dalam pertemuan kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan percobaan bunyi. Tapi kali ini kita akan melakukan percobaan bunyi tentang sifat bunyi memantul dan menyerap. Sebelumnya kalian bisa membaca pada buku kalian tentang bunyi yang memantul dan bunyi yang menyerap. Itu penyebabnya apa? Silahkan dibaca. Sudah selesai membacanya? Sudah ya. Di situ ada bacaan apa? Tentang pemantulan bunyi dan apa? Penyerapan bunyi. Kapan bunyi itu dapat memantul? Bunyi dapat memantul jika perantara bunyinya adalah benda keras. Contohnya apa benda keras? Kayu, dinding, batu. Itu menyebabkan bunyi memantul. Kalau bunyi menyerap, apa sebabnya? Karena perantaranya bunyi adalah benda lunak. Nah, contohnya apa benda lunak? Karpet, busa, itu jadi dia menyerap bunyi. Jadi bunyi tidak terpantulkan. Nah, bahan-bahan tadi, busa, karpet, pokoknya bendanya lunak, itu juga bisa disebut dengan peredam bunyi. Nah, biasanya itu digunakan pada bioskop atau studio musik agar bunyinya tidak memantul. Sekarang apa yang dimaksud dengan gaung atau kerdam? Apa itu gaung atau kerdam? Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang hanya sebagian tiba bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas. Jadi gaung itu bisa terdengar tidak jelas. Sudah dibaca ya di bukunya. Sekarang gema, apa itu gema? Bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Bunyi pantul yang terdengar lengkap, terdengar semuanya setelah bunyi aslinya. Paham ya perbedaan antara gaung dan gema? Paham. Kalau gaung itu berarti apa? Sebagian bunyinya. Kalau gema itu dia muncul setelah bunyi aslinya, jadi terdengar lengkap.
Kap. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok yang kanan ibu kelompok 1 dan yang kiri ibu kelompok 2. Nah, ibu akan mempersiapkan alat-alat yang akan kita gunakan untuk melakukan percobaan. Nah, di sini ibu punya sebuah, ada ember, terus ada kaleng, setelah itu ada gelas. Nah, fungsinya apa kok ada gelas, ada apa tadi, kaleng, ada ember. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, ibu akan membagikan lembar kegiatannya dulu. Kelompok 1, kelompok 2. Ibu akan membagikan alat-alatnya. Ini untuk kelompok 1. Dan ini untuk kelompok 2. Nah, ini kita berada di dalam ruangan. Nah, sudah kan? Langkah pertama adalah siapkan ember, kaleng, dan gelas. Langkah kedua, lakukan di dalam ruangan. Jadi kita akan melakukan percobaan ini. Yang pertama adalah di dalam ruangan. Nah, sekarang secara berkelompok, ada yang satu mencatat hasilnya, yang satunya membunyikan bendanya. Coba dari kelompok 1 siapa yang mau membunyikan? Ya, Mbak Rahma. Kelompok 2 Mbak Sania. Yang pertama kita bunyikan ember. Coba embernya yang disiapkan, yang didekatkan. Embernya diketok pakai sendok yang keras. Nah, sudah ya. Tulis hasilnya, bunyinya terdengar atau tidak, terdengar kuat apa lemah. Sudah? Yang kedua, kita membunyikan gelas. Dibunyikan. Nah, sudah? Dicatat hasilnya. Yang ketiga, kita membunyikan kaleng. Nah, sudah? Dicatat hasilnya. Itu adalah percobaan bunyi di dalam ruangan. Dicatat dulu hasilnya. Selanjutnya kita persiapan melakukan percobaan di luar ruangan. Semua alatnya dimasukkan ember biar mudah membawanya. Yang satu membawa kertas laporan percobaan. Berada di luar ruangan ya. Sekarang kita akan membunyikan benda-benda tadi. Yang pertama kita akan membunyikan ember. Coba embernya diambil. Nah, dibunyikan. Sudah? Nah, dicatat. Yang kedua kita membunyikan gelas. Ya, dicatat. Yang ketiga kita membunyikan kaleng. Nah, sekarang tugas kalian tadi sudah dibunyikan ya, di dalam dan di luar ruangan. Nah, yang terakhir yang nomor 4 adalah apa? Catat hasilnya dan bandingkan. Apa yang dibandingkan? Bandingkan suara tadi, suara di dalam ruangan dan di luar ruangan. Nah, siap ya? Nah, sekarang kita masuk ke dalam kelas lagi.
mengerti dan mendiskusikan. Bisa ya laporan percobaannya? Udah. Nah, sekarang kita akan bahas bersama-sama apa sih yang kita dapat dari percobaan yang telah kita lakukan tadi. Coba dibacakan kelompok 1. Apa yang kalian dapat dari ember, gelas, dan kaleng yang dipukul di dalam ruangan? Apa yang kalian dapat di dalam ruangan? Dengar kuat karena bunyi terpantul balik ke dinding ruangan. Nah, bunyinya terdengar lebih kuat karena bunyinya dipantulkan oleh dinding-dinding yang ada di ruangan. Kenapa kok memantul? Karena dinding termasuk benda keras. Jadinya bunyinya memantul atau dipantulkan oleh dinding-dinding yang ada di sekeliling ruangan. Paham? Kelompok 2. Bagaimana bunyi ember, gelas, dan kaleng saat dibunyikan di luar ruangan? Pantulan bunyi maka suara akan menjauh begitu saja. Nah, karena tidak ada pantulan bunyi, jadi suaranya akan menjauh. Karena tidak adanya pantulan, jadi bunyi akan terdengar menjauh begitu saja. Tidak seperti saat di dalam ruangan. Di dalam ruangan bunyinya akan lebih kuat karena ada pantulan dari dinding. Paham? Paham. Nah, itu adalah contoh bunyi memantul dan menyerap. Senang setelah melakukan percobaan? Senang. Ya, senang ya. Pembelajarannya lebih mengasihkan. Nah, setelah kita menentukan gagasan pokok, gagasan pendukung, peta pikiran, serta melakukan percobaan, sekarang Ibu ada tugas evaluasi yang harus kalian kerjakan secara individu. Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah bisa dikumpulkan. Terima kasih. Nanti Ibu akan koreksi hasil pekerjaan kalian. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, apa sih yang sudah kita pelajari pada hari ini? Tentang apa tadi? Gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan yang dibacakan oleh Bu Guru. Dan dari gagasan pokok dan gagasan pendukung itu kita dapat membuat peta pikiran. Selanjutnya yang kedua tadi kita sudah melakukan tentang percobaan sifat bunyi, memantul dan menyerap. Sekarang Ibu ada kuis. Yang bisa menjawab angkat tangan. Nanti Ibu ada reward atau hadiah. Siap ya? Siap. Siap. Pertanyaan pertama. Benda dapat memantul jika melalui perantara benda yang Lisa, benda yang apa? Benda yang keras. Yang keras. Benar apa salah? Benar. Benar. Benar Kak Nisa, hebat. Bunyi dapat memantul melalui benda yang keras. Ini hadiahnya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu pesan untuk tetap jaga kesehatan. Belum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.